Kita itu tidak main-main dengan kualitas. Karena apa? Ketika kami membangun ini, seolah-olah kita nggak menempati rumah itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak berkualitas, nanti di tengah jalan ada masalah yang besar dan serius. Itu bagaimana kita gitu. Pak Robert, ya. Terima kasih sudah diterima di perumahan yang sangat asri, sangat nyaman, sangat luas. Dan tentu saja ini sangat cocok untuk hunian. Terima kasih Pak Robert, Radar Kediri sudah diterima di sini. Terima kasih atas kunjungan dan kedatangan teman-teman Radar Kediri di perumahan Kediri Family Residence yang berlokasi di Desa Jalan Bangsore, Lambahan Ngasem, Kediri. Pak Robert, satu pertanyaan di awal untuk Pak Robert. Apa pandangan Pak Robert tentang rumah impian, Pak? Kalau bagi saya, secara pribadi, rumah impian adalah rumah yang saya merasa pulang ke rumah, gitu ya. Pulang ke rumah, jadi dalam arti apa? Disambut oleh keluarga, nyaman dan tentram dan aman lah, paling nggak udara seperti di Kediri Family Residence ini, gitu ya. Jadi itu yang impian saya, tapi ya pastinya itu ya impiannya. Berarti jadi terharu saya ini. Berarti Kediri Family Residence termasuk rumah impiannya Pak Robert? Iya, salah satu begitu, masuk dalam kriteria saya gitu. Walaupun rumah saya di Bekasi juga rumah saya di Bekasi itu lingkungan yang sangat padat ketika saya pulang ke Kediri 2 tahun yang lalu. Terus melihat di Kediri Family Residence, ini perusahaannya, rumahnya istri saya gitu. Jadi inilah sepertinya yang saya impikan dan kenyamanan ini gitu. Dan pasti aman, apalagi saya sudah usia lanjut ya, 58 gitu. Jadi ini yang seperti impian saya yang saya idamkan gitu. Yang pertama sangat cocok untuk orang bilang sekarang namanya slow living gitu ya. Iya, betul sekali. Slow living bagi mereka yang menghabiskan masa tua. Tetapi bagi anak muda, apakah juga cocok? Oh, anak muda sangat cocok sekali karena kita juga sedang merencanakan membuka klaster baru yang pastinya khusus untuk anak-anak muda yang kalau istilahnya zaman sekarang digital nomad gitu ya. Karena di Kediri Family Residence kita juga meletakkan beberapa wifi spot gitu ya untuk bekerja di rumah maupun di sekitar perumahan gitu. Jadi kalau saya lihat untuk digital nomad pasti kebutuhannya paling nggak kamar tidur cukup 2 mungkin, atau untuk keluarga muda, dan ya yang lainnya standar pastinya seperti itu. Dan ini kita juga sedang meluncurkan klaster Orchid yang harganya mulai sekitar 700 jutaan. Di samping itu kita juga ada produk yang tipe yang model yang lama gitu, yang modern minimalis, itu juga harga 700 jutaan. Dan tipe 6078 seperti itu. Saya masih ingat Pak Robert pertama kali datang ke KFR. Waktu itu masih ada rumah contoh itu yang di belakangnya Pak Robert itu. Dan saya datang lagi hari ini ternyata sudah penuh. Sepertinya yang ini yang untuk tahap 1 berarti yang sekarang tahap 1 yang kita duduk di sini adalah lingkungan tahap 1. Seperti itu. Nanti rencananya yang tahap 2 itu kita menuju lebih ke depan. Jadi yang seperti tadi yang cluster Orchid itu memang posisi lebih ke depan daripada yang sekarang. Berarti yang tahap 2 nanti lebih di depan posisinya ya. Betul sekali. Betul. Apa yang membedakan yang untuk klaster tahap 1 dengan yang tahap 2, Pak? Kalau tahap 2 ini klasternya akan lebih smart home system gitu ya. Jadi kepinginnya saya kalau memang ini ada yang supplier yang masuk tentang supplier untuk solar cell-nya maupun dengan baterainya, itu saya kepingin benar-benar smart green living gitu, seperti ini. Jadi mulai dari listriknya bisa menggunakan solar panel secara full, di backup oleh baterai, seperti itu. Kepinginnya seperti itu, kepinginan saya secara pribadi. Tapi tentunya pasti akan
tergantung dengan peraturan pemerintah juga. Seperti sekarang kita yang tahap sekarang ini untuk memasang solar cell itu harus izin dulu gitu. Jadi pemerintah hanya mengeluarkan 2 kali lot gitu ya, hanya di Januari dan bulan Juli untuk pengajuan izin pemasangan solar cell. Seperti itu. Yeah. Yang tahap 2 ada berapa unit rencananya? Tahap 2 rencana ada 100 unit. Yang tipe kecil itu mungkin hanya sekitar 25% dari itu, yang lainnya tipe besar. Gitu. Yang tadi yang saya sebutkan di awal, yang tipe kecil yang sekitar 700 juta. Gitu. Yang tipe besar yang tadi ya, harganya di atas 1 miliar. Di atas 1 miliar ya. Tapi kalau misalnya sudah dapat kenyamanan, harga nggak melihat harga. Iya, betul sekali. Betul, apalagi aman, nyaman di lingkungan yang udara seperti ini, jauh dari hiruk pikuk gitu. Iya. Ini kalau dari kota Kediri berapa kilo? Kira-kira dari Kediri paling sekitar 5 atau 6 kilo atau sekitar 15 menit ya paling lama. Kalau saya kan nyetirnya pelan-pelan, jadi mungkin ya sekitar 10 menit di sana. Kalau mungkin kalau yang cepat berapa? 5 menit ya bisa ya? Sudah sampai gitu. Satu lagi mungkin ya, bagi orang yang sedang mencari rumah saat ini, salah satu yang dicari adalah kenyamanan di sekitar lingkungan perumahan itu. Iya, betul. Bagaimana sekarang kondisi yang di KFR? Kalau di ini ya, kalau KFR aman seperti tadi, aman, nyaman dan strategis gitu ya. Jadi kita memang kalau secara keamanan security pasti akan keliling setiap 1 jam gitu, mengontrol gitu. Jadi pernah ada satu case gitu, ada penghuni kuncinya ditinggal di kantung di pintu, ditinggal selama weekend. Jadi akhirnya kita oleh security itu diambil, disimpan di pos gitu. Jadi ketika penghuninya datang dikembalikan. Seperti makanya kenapa seperti itu kita juga melengkapi dengan CCTV di spot-spotnya. Jadi itu akan membuat penghuni ngerasa aman tadi. Nah, kalau secara nyaman pasti dengan fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap lah di Kediri Family Residence. Kita sedang on progress membangun musola, terus sama clubhouse. Yang sudah ada sekarang adalah lapangan basket dan children playground, itu yang tematik itu. Seperti itu. Jadi kalau mungkin dibandingkan perumahan yang lain, kami cukup luas lah untuk fasilitas umumnya, yang untuk ya betul. Ini kita ambil gambarnya sore hari ini. Jadi sekarang kondisinya di sini kalau sore hari ini kan lagi cerah Pak ya? Iya, sangat cerah. Ini sejuk banget. Sejuk banget. Sejuk banget. Anginnya dari angin berapa? Semilir. Iya, jadi betul. Memang cocok untuk hunian tidak di tengah kota, tetapi tidak jauh dari kota. Tidak jauh dari kota, Pak ya. Betul. Tidak jauh dari kota. Jadi kalau mungkin dengan pusat pemerintahan kabupaten itu kita mungkin 5 menit tadi juga sama. Dengan mungkin ada kantor kabupaten, terus kantor kejaksaan, terus rumah sakit juga sangat dekat gitu. Jadi Kediri Family Residence ini memang sangat strategis lah ya dengan ininya. Walaupun kadang-kadang dilihat sudah di kabupaten gitu, tapi padahal ini kan selalu seperti itu. Tapi padahal kalau dilihat hanya jarak ke kota hanya 5 menit gitu. Orang yang belum mungkin ada calon pembeli yang dari luar Kediri, ada yang belum paham dengan peta di Kediri. Lokasinya di kabupaten, pasti jauh dari kota. Iya, padahal ini udah mepet. Dekat ya. Karena ini perbatasan dengan kabupaten dan kota sebetulnya. Iya, tidak terlalu jauh. Kalau dengan akses yang lain, misalnya ke bandara atau kalau bandara kita pernah coba itu sekitar 20-30 menit ya untuk tergantung kondisi trafiknya. Kan memang di sini akses ke bandara juga ada beberapa jalur alternatif, apalagi dibuat ada jembatan Jong Biru itu pasti akan memangkas waktu ke bandara. Terus kalau rumah sakit mungkin ya sekitar 3 menit, 4 menit lah dari sini.
Paling dekat rumah sakit Aura Siva, seperti itu. Terus kalau fasilitas yang lain, sekolahan juga banyak gitu. Sudah ada SMP negeri, terus ada SMP, SMA, terus kantor kelurahan juga dekat gitu. Sama ini Pak, jadi kadang di perumahan itu rukun tetangga. Bagaimana rukun tetangga di KFR ini? Jadi untuk saat ini kita belum dibentuk adanya rukun tetangga itu. Jadi semuanya sekarang dikelola oleh developer seperti itu. Jadi kita semua masih diatur oleh developer ini, keamanan dan ininya. Mungkin kalau nanti tahap 2 sudah habis dan ini sudah selesai, mungkin pada saat itu harus dibentuk rukun tetangga maupun rukun warga. Di situ. Ada ya nanti ya setelah tahap 2 selesai ya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang mau membeli di tahap 2 ya, yang merupakan tahap 2, apa ini kira-kira keunggulan yang bisa ditawarkan? Ya untuk sekarang kita tuh free PPN gitu ya, free all biaya pajak seperti itu kita sudah free-kan. Di dalam sudah free, termasuk nanti di dalam juga ada bonus-bonus yang lain, kanopi gratis, taman gratis gitu. Untuk yang solar panel sebenarnya itu adalah harusnya gratis, tetapi tergantung izin dari negara. Dan di situ sebenarnya yang ininya, karena Kediri Family Residence pertama kali perumahan yang mempunyai solar panel di Indonesia pada tahun 2000. Pertama kali di Indonesia untuk kategori perumahan gitu ya. Itu tahun 2015. Itu pada saat itu kita ketemu dengan Pak Jonan, pada saat Menteri ESDM. Jadi dia mengakui kenapa perumahan baru ada di sini di Kediri pada saat itu kita awali. Nah, bagi yang mungkin belum paham, apa misalnya perumahan yang punya solar cell, apa manfaat yang bisa didapatkan? Ya kalau solar cell pada sekarang karena ada agak terbentur aturan saja. Sebenarnya kalau aturan ini bisa ada perubahan sedikit gitu ya, bisa dilakukan penghematan biaya listrik 100. Biaya listrik pasti ya. Pasti bisa dihemat sekitar 200-300 ribu satu bulan. Karena ditampung di baterai dan baru diekspor impornya ini gitu. Lumayan loh kalau hemat. Iya, sangat hemat, 200-300 lumayan. Bisa 200-300 bisa berapa gelas kopi. Apalagi di Kediri, Pak. Iya, apalagi di Kediri. Besar itu. Iya, betul. Iya, sangat betul. Terus yang di tahap 2 nanti ada ini juga fasilitas seperti yang di tahap 1, fasilitas olahraga. Mungkin fasilitasnya akan mengikuti tahap 1 karena kita dalam satu kesatuan mungkin hanya taman yang akan ditambah. Ada tamannya ya. Taman. Jadi kita masih dalam proses reset planning untuk yang tahap 2-nya ini. Jadi nanti seperti apa bangunannya, terus ukurannya berapa dan tamannya di sebelah mana seperti itu. Tapi memang karena ini adalah dalam satu kawasan, seharusnya nanti yang warga tahap 2 bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Kita bukan kapasitas klaster tertutup gitu. Jadi jangan khawatir. Iya, sangat tetap akses gampang, bisa diakses oleh semua warga. Iya. Dan satu lagi nih Pak, ini yang sedang mencari rumah yang nyaman, kemudian enak ditinggali. Apakah rumah nanti yang dibangun oleh KFR di tahap 2 termasuk kriteria-kriteria yang diinginkan oleh para customer? Sangat pasti Pak, karena lebih modern ya, pasti desain lebih ngikuti zaman seperti sekarang. Ini memang modern minimalis, memang timeless, tapi pasti kita akan melakukan improvisasi di dalam ininya tadi seperti tadi disebutkan ada smart door lock, smart hybrid system untuk listriknya, terus mungkin nanti harus
bisa kalau voice on command untuk gorden atau apa seperti itu, rencananya seperti itu, direncanakan seperti itu. Ya seperti itu. Dari sisi desain ada perbedaan dengan yang tahap 1 berarti? Pastinya ada. Jadi di depan mungkin lebih modern tropis atau seperti apa. Jadi nanti yang di desain awal itu nanti di tengah ada taman di setiap rumah. Jadi karena luas lahannya untuk tahap 2 minimal 144, jadi kami berpikir mungkin nanti di tengahnya bisa dikasih taman kecil biar ada sirkulasi rumah lebih segar, lebih hemat energi gitu. Jadi secara nggak langsung kita mendukung programnya PBB ya, yang SDGs nomor itu, yang climate change itu, perubahan iklim. Perubahan iklim itu ya. Jadi lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan seperti itu. Sudah pasti menjadi jujukan nanti di sini. Iya. Kalau progresnya Pak? Kalau ini progres masih tahap awal atau sudah berjalan berapa persen? Dari total, kalau dari tahap 1 dan tahap 2 kita merencanakan sekitar 160 unit dan 16 ruko gitu ya. Dan sekarang untuk tahap 1 sudah terjual 60 unit dari total 100 gitu. Tahap 2 rencananya 62 unit. 62 unit tahap 2, 100 tahap 1. Dan misalnya ada calon customer yang ingin desain sendiri, itu dilayani atau tidak? Kalau di Kediri Family Residence kita membebaskan yang untuk desain interiornya gitu ya, layout interiornya, karena kan pasti setiap warga mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sangat khusus gitu. Tapi secara di tampak depan diharapkan sama seperti itu. Tapi yang eksteriornya sama semuanya ya. Iya, karena kalau nanti berbeda-beda, bedanya dengan perumahan yang lain bagaimana? Iya betul. Iya gitu. Kalau interior silakan ya, kebutuhan, mengikuti kebutuhan ini. Ya. Dan ini agak terakhir Pak, ini pesan untuk calon customer yang ingin mencari rumah atau masyarakat yang ingin mencari rumah, baik bagi warga Kediri maupun orang yang di luar Kediri. Apakah harus KFR dan kenapa harus KFR belinya? KFR ini perumahan yang sangat mandiri gitu ya, seperti tadi aman, nyaman, one gate system, dan mungkin mungkin kita mengawali pertama kali dengan underground listriknya ada underground itu hanya Kediri Family Residence. Ketika kita bangun mungkin sekarang sudah mulai mengikuti. Kita itu sebenarnya adalah role model pada saat kita mengkonsep awal ini gitu ya. Jadi banyak orang kepingin tahu bagaimana sih Kediri Family Residence pada saat itu, kenapa ini investasi listrik kan mahal dan segala macam. Ya karena tadi harus aman, nyaman, dan tentram gitu di sini gitu. Jadi kalau kenapa harus beli di KFR ya, kita keunggulannya seperti itu. Jadi kita sudah ada sudah fasilitas umum cukup banyak seperti tadi lapangan basket, rencananya clubhouse, musola atau masjid, sama tematik, dan juga di samping itu kita juga pengolahan air kotor, air limbah. Biasanya perumahan itu tergantung air limbahnya. Bagaimana dan ini ketika di KFR kita air yang kotor itu langsung diolah namanya di biokeramik system. Kita menggunakan biokeramik system. Jadi ketika sudah menuju saluran buang itu sudah bersih gitu. Jadi di dalamnya ada bakteri yang menghancurkan limbah rumah tangga tadi gitu. Seperti itu. Terus yang lain kenapa KFR ya itu tadi rumahnya aman, nyaman, tentram. Itu ya tadi ya, aman, nyaman, dan kemudian bersih gitu. Dan rapi ya pastinya. Ya. Itu yang masih dicari oleh semua orang ya. Ya jadi istilahnya kalau KFR seperti apa perumahan, kalau yang perumahan besar gitu ya, ada di Kediri ya di KFR. Termasuk perumahan yang elit tidak? Ya kalau kita alhamdulillah masuk perumahan elit di Kediri gitu ya. Gitu karena ya mungkin dari segi kualitas bangunan kita itu enggak main-main dengan kualitas. Karena apa?
ketika kami membangun ini, seolah-olah kita nggak menempati rumah itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak berkualitas, nanti di tengah jalan ada masalah yang besar dan serius, itu bagaimana kita gitu. Kita menempatkan diri kita sebagai penghuni, makanya ketika membangun harus kualitas yang sangat baik, yang sangat bagus gitu. Ya. Dan kebetulan adik saya juga insinyur sipil, jadi Pak Direktur utama saya sih sebenarnya Pak Agung Subekti. Jadi dia background yang sangat, dia sangat concern dengan kualitas itu. Gitu. Berarti sangat layak untuk dihuni ya, dan ditinggali. Menjadi rumah impian, betul, bagi semua orang. Dan jadi kalau di KFR juga ini, ketika beli kita itu memberikan garansi 1 tahun. 1 tahun atas rumah itu. Jadi kenapa? Karena kita akan memastikan bahwa rumah itu ketika melewati musim kemarau, musim hujan, kondisinya seperti apa, seperti itu. Itu mungkin kalau dibandingkan perumahan lain hanya 3 bulan selesai. Kita 1 tahun menggaransi itu. Ya karena kepingin meyakinkan kualitas yang memberikan kualitas yang terbaik buat pembeli gitu. Garansinya berarti lebih lama dari perumahan-perumahan lain? Betul, kita 1 tahun. 1 tahun ya? Rata-rata kalau di Kediri? 3 bulan. 3 bulanan ya? 1 tahun loh garansinya? 1 tahun garansi. Gitu. Siapa yang nggak tertarik? Iya, makanya harus beli di Kediri. Iya, garansi satu-satunya di Kediri 1 tahun. Iya. Baik, Pak Robert. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Memberikan insight baru, wawasan baru soal perumahan. Iya, dan kasih. Perumahan yang layak dihuni. Iya. Semoga cepat selesai nih yang tahap 2 ini, Pak. Betul. Ini ya, Pak, ya, depan ini ya. Musola di selesai. Dan segera lengkap nanti. Lengkap semua. Nggak tahu nanti apa ada tahap 3, tahap berikutnya. Mungkin lahannya masih terbatas 3,7 hektar. Tapi samping-sampingnya kayaknya sudah mahal. Sampai tahap 2 lah. Iya, mungkin sampai tahap 2 di lokasi. Yang penting kan nyaman itu, Pak, ya. Iya. Nyaman. Kalau makin besar nanti semakin banyak, semakin crowded ya. Iya. Sudah sangat ideal lah. Sangat ideal ya. Ini. 100 unitan. Baik, terima kasih Pak Robert. Sukses selalu. Terima kasih banyak.